Minggu pertama Intan masih menikmati masa bed rest-nya, tetapi di minggu berikutnya ia sudah merasakan bosan. Walaupun ada Rafa selalu menemaninya sepulang kerja atau sebelum bekerja, ia sengaja makan di kasur seperti istrinya juga mengerjakan pekerjaannya di samping istrinya agar Intan tak merasakan bosan dan kesepian. Bahkan saat libur pun Rafa selalu rebahan di samping istrinya sambil mengelus-elus perut Intan yang masih terlihat rata, menemaninya menonton, membeli banyak novel kesukaan istrinya, dan banyak lagi. Dan Intan bahagia dengan semua perhatian dari suaminya, bahkan hal kecil pun tak luput dari perhatian suaminya itu. Hari ini Rafa libur, dia sedang mengelus-elus perut istrinya. "Nak, kamu sedang apa?" "Ini ayah, maaf ya belum diperbolehkan untuk menjengukmu." Mereka sengaja menyebut diri mereka dengan ayah dan bunda agar tak sama dengan panggilan ke orang tua mereka. Plak, Intan memukul punggung suaminya. "Aduh, sakit bunda." Rafa memasang wajah memelas sambil mengelus tepat di mana Intan memukulnya. "Abisnya, Mas tuh kalau ngajak ngomong anaknya yang bener dong." "Itu kan juga benar bunda. Ngaco aja nih Mas." Intan mengerucutkan bibirnya. "Kap, sayang jangan seperti itu bibirmu, kamu tahu kan Mas sudah lama berpuasa." Rafa sudah dengan sekuat tenaga menahan nafsunya. Intan menatap jengah suaminya, dan sebenarnya ia juga menginginkannya, tapi ia jauh lebih bisa menyembunyikannya ketimbang Rafa. Maklum saja mereka belum puas berbulan madu, dalam 2 bulan justru Intan sudah hamil. Sebenarnya mereka berencana akan melangsungkan resepsi 3 bulan kemudian namun Allah berkehendak lain, mereka justru diberi rezeki jauh lebih cepat dari yang mereka minta. "Mas, aku bosan." "Sabar ya sayang, ini semua demi anak kita." Rafa mengecup kening Intan dan mengelus perutnya. Intan terdiam seperti sedang melamun, dan itu membuat Rafa kasihan, bukankah orang hamil harus selalu bahagia? "Sayang memangnya kamu ingin kemana?" Pertanyaan dari suaminya seperti angin segar bagi Intan. "Kita ke taman saja Mas," jawab Intan dengan sumringah. Rafa berpikir di rumahnya tidak ada taman komplek, hanya di kompleks perumahan mamahnya lah yang ada sebuah taman besar. "Taman dekat rumah mamah saja ya?" "Boleh Mas, di situ juga kan ada danaunya." "Ya sudah, kamu tunggu di sini dulu ya, Mas izin dengan ibu dulu." Rafa meminta izin ke rumah orang tuanya, dan diizinkan oleh sang mertua asalkan Intan jangan terlalu lelah. Rafa dan Intan sedang dalam perjalanan menuju taman. Rafa sesekali mengelus perut Intan, kadang menciumi tangan istrinya. "Mas, fokuslah menyetir. Ini juga fokus sayang." Hampir setengah jam perjalanan sekarang mereka sampai di sebuah taman besar dengan danau buatan, serta tanam-tanaman aneka macam dan hamparan rumput yang luas. Karena hari ini adalah hari libur, suasana taman cukup ramai yang didominasi oleh para keluarga yang mengajak anak-anak mereka bermain. "Sayang kita duduk di bangku saja." Rafa melihat Intan yang hendak duduk di atas rumput. "Lebih enak di atas rumput Mas, lebih nyaman." "Tapi itu kotor sayang, nanti kalau ada serangga yang menggigitmu bagaimana?" "Mas." Intan memandang suaminya dengan kesal. "Oke baiklah, baiklah, Mas akan gigit balik serangga itu jika berani menggigitmu." Rafa berkata konyol. Akhirnya mau tidak mau Rafa ikut duduk di samping istrinya, memegang tangan mungil itu. Dan Intan menyandarkan kepalanya pada pundak suaminya. "Mas. Aku gak ngangka kita bisa melangkah sejauh ini." Intan berkata dengan pandangan jauh ke depan. Rafa melirik ke arah Intan, mengangkat tangannya yang digunakan Intan untuk bersandar lalu, memeluk Intan dari samping dan menyandarkan kepala Intan pada dadanya. "Mungkin kita memang sudah berjodoh sayang. Tapi aku ingat banget dulu Mas, begitu dingin sama aku." "Hahaha, masa sih? So cool banget lagi. Suamimu ini kan memang cool sayang." Rafa membanggakan diri. Kepedean. "Dan Mas juga baru tahu ada wanita tingkat kepekaannya itu di bawah rata-rata." Rafa ingat betapa tidak pekanya Intan dengan segala perhatiannya. "Ya mana aku tahu. Ya itulah makanya kenapa kamu disebut tidak peka sayang." Rafa mencium gemas pipi istrinya itu. Rafa dan Intan sedang bersenda gurau,
Rafa senang bisa melihat Intan tertawa lepas seperti ini, hanya ke tempat seperti ini saja sudah bisa membuat istrinya itu bahagia. Mas, aku pingin itu dong. Intan menunjuk penjual es dengan gerobak. Ini jugalah yang membuat Rafa khawatir jika di luar, istrinya itu selalu jajan sembarangan. Tidak sayang, kita tidak tahu bahan apa yang digunakan. Itu kan hanya es, cuma minuman aja mas. Tapi kan bisa jadi itu pakai pewarna atau pemanis buatan, itu tidak bagus buat kesehatan apalagi untuk anak kita sayang. Rafa berkata dengan lembut. Tunggu sebentar ya, Rafa meninggalkan Intan menuju mobilnya yang terparkir. Mengambil kotak makanan serta 2 botol minuman. Kamu haus? Minum ini sayang. Rafa membuka tutup botol dan memberikan pada Intan. Intan menerimanya lalu langsung meminumnya karena memang sudah haus. Intan lalu memberikan botol minuman itu dengan wajah kesal pada suaminya. Dan Rafa hanya tersenyum tanpa rasa bersalah, itu ibu loh sayang yang menyiapkannya. Rafa paham betul kenapa Intan kesal. Aku tuh bosan mas minum susu hamil terus. Apa kamu ingin rasa yang lain? Nanti mas belikan. Intan semakin kesal, Rafa bahkan sudah membeli susu hamil dengan berbagai merek dan rasa agar Intan dapat memilih sendiri mana yang dia suka. Dan sungguh minuman itu membuatnya mual, bahkan terkadang Intan enggan meminumnya. Saat Intan dan Rafa tengah memakan buah yang dibawanya tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilnya, dan orang tersebut kini tengah berada di depan mereka. Intan. Irfan. Intan terlihat gugup, bukan karena bertemu dengan Irfan tetapi, suaminya itu masih menaruh dendam akan kejadian yang terjadi pada dirinya dulu. Rafa mengeratkan rahangnya tangannya sudah mengepal. Mas. Intan menggeleng pelan sambil mengelus tangan Rafa yang sudah menggenggam erat. Hingga genggam itu mengendur. Kamu sedang apa di sini? Tanya Irfan basa-basi sambil ikut duduk di samping Intan. Dengan segera Rafa menarik pelan tubuh Intan agar lebih dekat dengannya. Intan menjadi malu karena sikap Rafa itu. Lagi santai aja. Jawab Intan dengan sedikit malu. Kenapa sekarang kamu gak pernah lagi main ke kafe? Itu, soalnya. Intan bingung harus berkata apa. Karena saya melarangnya. Jawab Rafa dingin. Kenapa Anda melarangnya? Irfan bingung dengan jawaban Rafa tadi. Karena saya suaminya. Jawab Rafa dengan tegas. Irfan begitu terkejut mendengarnya, ia sungguh tak tahu jika Intan sudah menikah, karena Intan sama sekali tak pernah menceritakan kalau dia sudah punya kekasih atau sudah menikah. Kok bisa? Irfan menatap Intan seperti meminta penjelas, baru 2 bulan tak bertemu, tiba-tiba saja Intan sudah menikah, ini sungguh membuatnya terkejut. Kok bisa? Tentu saja bisa, kenapa tidak bisa? Rafa kesal karena Irfan terkesan meremehkannya. Intan tak diberi kesempatan untuk bicara oleh Rafa. Intan, apa ini benar? Anda bodoh atau apa? Masih bertanya ini benar atau tidak? Mas, Intan menggenggam tangan suaminya agar bisa menahan emosi. Huf, Rafa membuang nafasnya kesal. Iya Van, aku sudah menikah. Jawab Intan. Rafa merasa bahagia bisa melihat senyum kekecewaan pada wajah Irfan, walaupun sangat tipis tapi itu tetap terlihat karena ia juga seorang laki-laki. Kalau Anda masih belum percaya juga, tunggu saja beberapa bulan ke depan Anda akan melihat perut istri saya membesar, ucap Rafa sambil mengelus perut Intan. Tubuh Irfan semakin melemas, ketika mendengar kalau Intan tengah hamil. Ayo sayang, kita sudah cukup lama di sini kasihan kamu dan anak kita nanti kelelahan. Irfan, aku pulang dulu ya. Iya, semoga kamu selalu baik-baik saja, ucap Irfan tulus. Tentu saja istri saya akan baik-baik saja, karena ada suaminya yang selalu menjaganya, terutama dari pengganggu. Sengaja Rafa menekankan kata istri dan suami pada Irfan, wajah kecewa Irfan seperti hiburan untuknya. Intan dan Rafa sudah berlalu pergi. Tinggallah Irfan dengan perasaan yang hanya dirinya saja